Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat ini kita akan belajar tentang idgham bi gunnah. Ini adalah salah satu pembahasan yang ada dalam kitab Tuhfatul Atfal, yaitu yang berkenaan tentang adanya nun sukun. Sesuai gambar, nun sukun itu adalah nun yang di atasnya ada sukun. Kemudian ada an, in, un, fathatani, kasrotani, dan dhammatani bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw. Nah, ini dalam kitab Tuhfatul Atfal disebut dengan idgham, sehingga Syekh Sulaiman Al-Jamzuri membagi dua, ada yang bi gunnah, ada yang bi ghairi gunnah. Nah, jadi yang bi gunnah itu tentu hanya 4 huruf, ya, nun, mim, waw. Nah, guna agar kita tidak cepat lupa, kita memberi singkatan atau panduan ingatan, yaitu dengan kalimat yanmu. Jadi ya, nun, mim, waw. Bagaimana cara membacanya? Tentu cara membacanya adalah dimasukkan dan ditasydidkan kepada huruf idgham tersebut. Contoh, apabila ada nun sukun bertemu dengan huruf ya, misalkan miyaumin, atau dalam surat Al-Qari'ah famay ya'mal misqala dzarratin. Jadi itu ada famay ya'mal. Nun sukun bertemu ya, maka caranya langsung dimasukkan nun bertemu ya, dibaca famay ya'mal. Kemudian nun sukun bertemu nun, itu kita baca ditasydidkan, dimasukkan dan ditasydidkan. Wama, misalkan kalau tanwin atau misalkan nun sukun, kita bisa lihat contohnya. Wama bini'matin, misalkan wama min ni'matin, wama min ni'matin. Nun sukun, min bertemu dengan nun, min ni'matin. Kemudian kalau nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, bisa juga pada kalimat mimma razaqnakum, mimma razaqnakum. Jadi ditasydidkan, dimasukkan langsung dan mendengung, sehingga huruf nun sukunnya tidak terbaca, tapi langsung dimasukkan kepada huruf ya, nun, mim, waw. Selanjutnya yaitu pada huruf wawu. Nah, wawu ini merupakan huruf terakhir dari idgham bi gunnah yang kita bahas sekarang. Sehingga cara membacanya, kalau ada nun sukun bertemu wawu, maka langsung kita alihkan suara kita, lisan kita kepada huruf wawu. Contoh, yang asal katanya min walin dibaca miwalin. Begitupun tadi asal katanya huruf ya itu faman ya'mal menjadi famay ya'mal. Kemudian min ni'matin dibaca min ni'matin. Min ma razaqnakum dibaca mimma razaqnakum. Min walin dibaca miwalin. Jadi dimasukkan dan ditasydidkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah pembahasan tentang idgham bi gunnah, sehingga akan memperjelas kita, membantu kita dalam membaca Al-Quranul Karim. Ketika suatu saat kita membaca Al-Quran dan bertemu adanya nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan keempat huruf ini, maka nun sukunnya tidak kita baca. Begitupun tanwinnya itu juga tidak dibaca jelas, tapi ditasydidkan.
Jadi langsung dimasukkan kepada huruf waw, huruf mim, huruf nun, huruf ya. Contohnya kalau tanwin yang bertemu huruf ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi khairan yarah aslinya. Jadi asal katanya khairan yarah. Tapi kalau cara membacanya yaitu khairan yarah. Nah, ini cara dasar praktis agar kita memahaminya lebih komprehensif tentang kartu tajwid praktis ini. Poin-poinnya sudah kita gambarkan di sini. Ada definisi secara istilah. Kalau secara bahasa, idgham itu yang memasukkan. Bi itu artinya dengan, gunnah itu dengan mendengung. Tentu mendengung di sini sesuai dengan konteksnya, apakah statusnya sebagai tanwin ataupun statusnya sebagai nun sukun. Tentu untuk mempraktekkannya dibutuhkan contoh-contoh yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, baik itu dalam surat-surat yang panjang dari surah Al-Baqarah maupun dari surah yang pendek pada surah An-Nas, kemudian Al-Falaq, Al-Ikhlas. Itu semuanya bisa kita lihat contoh masing-masing. Silahkan yang ada mushaf sekarang, dibuka mushafnya, diperhatikan, kita pandu dari sini. Misalkan kita mulai dari surah Al-Fatihah. Silahkan yang ada surah Al-Fatihah di rumahnya ada Al-Quran dan sedang menyimak, kita baca surah Al-Fatihah. Apakah ada idgham bi gunnah atau tidak? Kita baca. Yang sudah hafal, ikuti hafalan saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah ada? Tidak ada idgham bi gunnah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita lihat surah Al-Fatihah ini tidak ada idgham bi gunnah. Yang ada adalah nun sukun bertemu ain. Jadi hukum nun sukun pada surah Al-Fatihah ini yang kita nampak ada pada kalimat an'amta. Baik, kita cari idgham bi gunnah. Yang tadi itu izhar halqi, nun sukun bertemu ain. Kalau mim sukun bertemu ta, itu nanti pembahasannya pada hukum mim sukun. Nanti insyaallah pada kartu tajwid praktis ini akan sampai kita kepada pelajaran tersebut. Baik, bismillah, kita cari pada surah Al-Baqarah. Yang sudah hafal, ikuti saya, hafalan saya. Dan yang belum ada mushaf dibuka, dan belum hafal boleh dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita lihat ayat yang kedua, di situ belum ada idgham bi gunnah karena nun sukun tidak ada yang bertemu dengan huruf ya, nun, mim, waw. Akan tetapi insyaallah
ada idgham bila gunnah, meskipun belum kita bahas di kartu tajwid ini, saya perkenalkan di sini. Ketika ada kalimat hudan lil muttaqin, maka cara membacanya idgham bila gunnah. Bila itu artinya tanpa, dengan. Jadi kita membacanya hudalil, hudalil. Jadi tanpa harus hudal, itu tidak boleh. Maka harus dibaca hudalil muttaqin. Nah, itu yang membedakan antara idgham bi gunnah dan bila gunnah. Idgham bila gunnah itu ada huruf lam, ada huruf ra. Maka karena secara definisi bila gunnah, maka tanpa ada sedikit pun idgham yang digunnahkan. Baik, kita lanjutkan ayat yang kedua. Kita belum ketemu pada awal-awal surah Al-Baqarah. Ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selanjutnya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Belum ada juga ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayo, siapa yang menemukan idgham bi gunnah? Raise your hand, angkat tangannya. Alhamdulillah, meskipun di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu suatu saat kelak. Insyaallah kita secara online dulu. Angkat tangannya. Alhamdulillah, sebutkan. Ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Asal tulisannya yaitu hudan mir rabbihim. Maka setelah mengetahui idgham bi gunnah, ilmunya, cara kita membacanya adalah dimasukkan dan ditasydidkan. Kita praktekkan langsung. Hudam mir, ya, jadi digunnahkan, ditasydidkan, dimasukkan dua getaran. Hudam mir rabbihim. Baik, ini saja untuk pembahasan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.